بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali fi kitabihil musamma Ihya Ulumuddin. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairi salihin ila yaumiddin lan qala radhiyallahu ta'ala ankum. Wa in kunta qawiyal imani biha, apabila engkau memiliki kuatnya iman terhadap hal tersebut, fa asy'ir, maka rasakanlah qalbaka terhadap hatimu tilkal makhawifa, ketakutan-ketakutan tersebut, wal akhtara, dan juga bahaya-bahaya tersebut. Wa aktsir, dan perbanyaklah fiha terhadap hal tersebut atafakkura, merenung, wal i'tibar, dan juga mengambil pelajaran. Lituslaba, agar dicabut, an qalbika, dari hatimu, ar-rahata, rasa santai-santai, wal qarara, dan juga rasa ingin kekal, fatashtagila, maka engkau akan sibuk, bitasyammuri, dengan terus-menerus beramal, dengan semangat, lil aradi, untuk menghadap, alal jabbari, atas Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia jadi maksudnya apa? Melanjutkan pembahasan mengenai bahwa seseorang itu akan dibangkitkan. Hendaknya seseorang itu meyakini hal tersebut, membayangkan hal tersebut. Kalau engkau dhaiful iman, fa in kana imanuka dha'fahu fa qawwil imana bin nadhar fi an-nash'atil ula. Kalau ente masih kayak lemah imanmu terhadap bahwa engkau akan dibangkitkan, pikirkan dalam nash'atul ula, pembentukan pertamamu seperti apa. Engkau dibuat dari mana? Dari setetes mani. Sebagaimana engkau dibuat dari setetes mani, engkau akan dibangkitkan oleh Allah SWT walaupun sudah hancur badan. Fa inna thaniya mithluha wa ashal minha. Wa in kana qawiyul iman biha, kalau engkau kuat iman dengannya, fa asy'ir qalbaka tilkal makhawif wal akhtar. Bayangkan terus hatimu itu biar merasakan semua rasa serem, hal-hal yang menakutkan yang akan terjadi. Biar apa? Biar ente enggak merasa tenang, dengan enggak betah dengan dunia. La ilaha illallah. Ya, tidak ada orang yang betah di dunia kecuali dia lalai akan akhirat. Kalau enggak, sebenarnya enggak bisa betah. Betah gimana? Dia lagi ada janji yang serem. Ada orang 5 hari lagi mau dipanggil sama hakim, mau dihakimi. Bisa saja dieksekusi, bisa saja dipenjara seumur hidup, bisa saja dimaafkan. Terus dia bisa santai. Udah, kita mau ke jalan-jalan dulu, mau renang dulu, mau makan-makan dulu. Ada yang kayak gitu? 5 hari lagi mau dipanggil di sidang sama hakim, dan dia tahu resikonya nih, kalau dia nggak lolos dalam persidangan bakal dihukum, dipukuli, bisa-bisa dipukuli, bisa-bisa dipotong tangan, bisa-bisa di penjara seumur hidup, bisa, ngeri. Dan hakimnya benar-benar detail. Terus dia bisa makan santai gitu, bisa. Kenapa nggak bisa? Padahal masih lama, masih 5 hari lagi. Dan sekarang, kenapa dari sekarang nggak bisa santai? Karena takut, kepikiran. Sama seperti orang yang kepikiran terhadap akhirat. Berarti kalau kita ini tenang, santai, berarti iman kita ya begitu deh. Ya, harusnya nggak begitu memang. Taib. Wa tafakkar, dan renungilah awalan yang pertama, fima, terhadap apa-apa, yaqra'u, yang membuat kosong, Yaqra' bukan kosong, mengetuk atau mendatangi, pertama kali dirasa, pertama kali dialami, itu yaqra'. sam'a, pendengaran, sukanil kuburi, penduduk-penduduk ahli kubur, min syiddati, dari seramnya, nafhis suri, tiupan sangkakala. Fa innaha, bahwasannya hal tersebut, sayhatun wahidatun, satu tiupan, tanfariju, akan terpecah belah, biha, dengan tiupan tersebut, al kuburu, kuburan, an ru'usil mauta, dari kepala-kepala orang-orang yang telah wafat. Fayathuruna, maka mereka akan bangkit, duf'atan wahidatan, secara satu rentakan, satu kali rentakan. Duf'atan wahidah, satu kali, berbarengan. Duf'ah itu sekali, nggak ada retakan, satu kali, berbarengan.
Fatawaham maka prediksikanlah nafsaka dirimu waqad wasabta dan sungguh engkau telah dibangkitkan mutaghayyiran telah berubah wajhuka mukamu mughabbaran telah berdebu badanuka badanmu min farqika dari ujung rambutmu ila qadamika sampai ke kakimu min turabi qabrika dari tanah kuburanmu mabhutan dalam keadaan bingung min syiddati sa'iqati dari as-sa'qati dari min syiddati sa'qati dari susahnya daripada kematian, beratnya daripada sangkakala, tiupan sangkakala, sa'qah, beratnya daripada tiupan sangkakala. Syakhisal aini terbuka matanya nahwal nida sebagaimana panggilan. Waqad sara dan bukan sebagaimana, ke arah, nahwa itu ke arah di sini maksudnya. Syakhisal ain melihat pandangannya ke arah panggilan tersebut. Ini suara dari mana? Dari sana. Nahwa bukannya contoh, bukan. Nahwal ain. Ini nahwa kada, ila ittijahi kada, arah. Terus waqad sara dan telah bangkit al-khalqu makhluk sauratan wahidatan satu kali bangkitan minal kuburi dari kuburan-kuburan allati yang mana tola lama fiha di dalam kuburan tersebut bala'uhum bala mereka. Bala'uhum maksudnya sudah lama mereka itu hancur tubuhnya di sana. Baik. Waqad az'ajahum dan sungguh telah membuat mereka risih al-faz'u ketakutan wa ru'bu dan juga ketakutan mudofan yang disandarkan ila makana terhadap apa-apa indahum yang dirasakan mereka minal humumi daripada kesumpekan wal gumumi dan juga kegelisahan wasyiddatil intidhari dan daripada lamanya menunggu li'akibatil amr terhadap ketentuan selanjutnya. Nah, begitu kata beliau, fatafakkar, coba pikirkan, bayangin diri. Lafaznya di sini ada fatawahham nafsaka. Ada kitab lil Imam Al-Ghazali ya'khudh min hadzal kitab kadzalik. Imam Al-Muhasibi Al-Harith Al-Muhasibi punya kitab namanya At-Tawahhum. Tawahhum di sini bukannya mengira-ngira tetapi apa? Tafakkur maksudnya. Bayangkan dirimu lagi dibangkitkan, semua orang bangun, ente juga bangun. Itu tadi fatawahham nafsaka. Dengar suara, dengan satu kali tiupan bangkit semuanya. Fa idahum qiyamun yanzurun. Coba bayangin dirimu lagi bangun begitu, badan semua kotor dengan debu yang tanah dari kuburan. Semua orang samping lagi semuanya pada bangun juga. Semua mata lagi ngelihat kepada arah panggilan atau suara yang memanggil itu tadi. Takutan semuanya. Bayangin dirimu lagi posisi begitu, bagaimana coba? La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Lagi ketakutan, lagi bingung, dan nggak tahu nih, abis ini mau kemana? Abis ini mau apa? Mau diarahin kemana? Ayo. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa nufiqa fis-suri dan ditiupkan sangkakala fasa'iqa maka wafat man fis samawati siapa orang yang berada di bumi wa man fil ardi samawat di dalam langit wa man fil ardi dan di dalam bumi illa kecuali man sya'allah orang-orang yang Allah kehendaki summa nufiqa fihi kemudian ditiupkan ukhra setelahnya fa idahum qiyamun yanzurun maka mereka berdiri melihat hal tersebut wa qala ta'ala mak Allah dan subhanahu wa ta'ala hakadha syuf al-ayah ini ayat-ayatnya sering diulang-ulang biar bayangkan wal nufiqa fis sur tiupan sangkakala yang kedua ini yang pertama fasa'iqa man fis samawati wal ard tiupan pertama semua penghuni langit maupun penghuni bumi sa'iqa ada yang mati, ada yang pingsan. Bahkan penghuni kubur yang sudah mati, penghuni kubur, alam barzakh, yas'aqun. Semuanya pada pingsan. Enggak mati lagi udah. Pingsan semua. Kayak hilang kesadaran mereka. Saking kuatnya itu suara. Wa sa'iqa man fis samawati wal ardh. Semua malaikat pun semuanya mati. Dengan satu tiupan sangkakala itu tadi. Kecuali orang-orang dan malaikat-malaikat yang ditentukan oleh Allah. Ada riwayat-riwayat di situ. Ada yang mengatakan kecuali orang termasuknya Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan karena Nabi Musa sudah pernah jatuh pingsan di dunia, maka di sini dia nggak pingsan.
Ada yang mengatakan Jibril, Mikail, Israfil. Enggak, Sa'iq wa Azrail. Kemudian baru kata Allah, siapa yang tersisa? Jibril. Al-mut ya Jibril, mati. Siapa yang tersisa? Fulan, mut. Siapa yang tersisa? Israfil ya Rab. Mut Israfil. Siapa yang tersisa? Malakul maut. Yang nyambut nyawa. Mut malakul maut. Mati semua. Situ Allah mengatakan, limanil mulkul yawm. Punya siapa kerajaan sekarang? Baru Allah bangkitkan lagi, Israfil gum, bangun. Tiup. Tiup, thumma nufikha fihi ukhra. Ditiupkan sangkakala yang kedua. Fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiup kedua, setiap ruh yang ada, yang pernah hidup di dunia, yang mana jasadnya dalam setelah tiupan pertama itu proses jasad dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat lain nanti yumtir 40 yaum atar kamaniyir rajul, seperti maninya laki-laki. Setiap titik dari asal sumber manusia tumbuh kembali. Jasad tanpa ruh, jasadnya doang balik. Semuanya sedunia ini semua isinya begitu, jasad doang tanpa ruh. Dah berlalu beberapa waktu, baru Allah bangkitkan Israfil, mengatakan tiup Israfil. Ketika ditiup, dari sangkakala tersebut keluar semua ruh yang pernah hidup di dunia, kembali kepada jasadnya lagi. Semuanya balik, semuanya baliknya dari hidung. Semuanya. Fa idahum qiyamun yanzurun. Bangun. Keadaan tidak pakai baju, kotor, berlumuran tanah. Bangun begitu. Fa idahum qiyamun yanzurun. La ilaha illallah. Ayo. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fa idza maka apabila nufikha ditiupkan fi suri terhadap sangkakala, fala ansaba bainahum maka tidak ada berbangga dengan nasab-nasab mereka yauma idzin dalam hal tersebut, wala yatasaalun dan mereka tidak saling bertanya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fa idza nuqira fin naqur, dan apabila ditiup sangkakala, fadzalika maka hal tersebut yauma idzin hari tersebut yaumun asir hari yang sulit, alal ka yaumun asir hari yang sulit, alal kafirina atas orang-orang kafir, ghairu yasir tidak mudah. La ilaha illallah. Ya, fa idza nufiqa fis sur fala ansaba bainahum. Maka tidak ada nasab lagi. Maksudnya mereka bukan berarti putus nasabnya. Ada yang mengatakan, ini khilaf bain ulama masalah ini. Ada yang mengatakan udah enggak ada orang bin fulan atau fulan, udah semuanya. Ada yang mengatakan bukan itu, karena nasab itu nanti akan dipastikan lagi. Cuman mereka udah enggak mikirin lagi tentang anaknya siapa, keturunannya siapa. Walaupun mereka tahu dan mereka akan saling bertanggung jawab kan. Fala ansaba bainahum wala yatasaalun, enggak ada yang mau nanyain keadaan orang lain. Kamu gimana? Kamu perlu sesuatu? Enggak ada. Semua orang sibuk dengan sendiri-sendiri. Enggak ada mikirin, oh ini keluarga saya, enggak keluarga saya, enggak ada. Semua takut. Fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Tentunya ini kepada orang-orang yang umum. Kalau orang khawas yang ini mereka mengalami rasa takut sebentar, habis itu diturunkan rasa aman kepada mereka. Tatalaqahumul malaikat hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun nahnu awliyaakum la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada enggak takut mereka, didatangi oleh malaikat, jangan takut kan. Ini hari kalian. Jangan takut, tenang. Kalian ke sana. VIP semuanya ke tempat-tempat yang umum, yang spesial. Kalian enggak apa-apa, aman, tenang aja. Ini lagi begini, nanti ini tempat khusus. Yang lain ketakutan. Semua pengen kabur, pengen lari, nggak bisa kabur kemana-mana. Baik. Wa qala ta'ala, idza nuqira fin naqur, naqur maksudnya tiupan sangkakala. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Hari itu hari yang susah. Alal kafirina ghairu yasir. Terhadap orang kafir tidak akan mudah hari tersebut. Ayo. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, mata kapan hadzal wa'du, janji ini, in kuntum shadiqin, apabila kalian mempercayainya. Ma yanduruna, tidaklah mereka melihat,
illa kecuali sayhatan wahidatan, satu tiupan, ta'khuduhum yang mengambil mereka, wahum yakhisimun dan mereka saling bertengkar, fala yastati'una dan mereka tidak bisa, tausiyatan meminta wasiat, membuat wasiat, wala ila ahlihim dan tidaklah mereka bisa kepada keluarga mereka, yarji'un kembali, wa nufiqa fi suri dan ditiupkan sangkakala, fa idahum maka mereka minal ajdasi keluar dari kuburan-kuburan mereka, ila rabbihim yansilun kepada Tuhan mereka, mereka berjalan dalam keadaan hidup. Qalu mereka berkata, ya wailana betapa sialnya kami, memba'athana siapa yang membangkitkan kami, min marqadina dari tempat tidur kami, yakni kuburan. Hadza ini ma wa'adar rahmanu apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, wa sadaqal mursalun dan telah jujur daripada utusan-utusannya. Ya, begitu orang-orang kafir kan bilang, "Yaqul mata hadzal wa'du in kuntum." Kata Allah, "Ma yadurun ila sahha wahid." Satu kali tiupan doang. Ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Ambil mereka lagi berdebat, mereka lagi ambil mereka. Terus fala yastati'una tawsiya wala ila yarji'un. Enggak bisa bagi kasih wasiat-wasiat atau kembali kepada keluarga. Wa nufiqa fis sur. Nah, ini yang kedua. Fa idahum minal ajdath dari kuburan mereka yansilun. Ila rabbihim yansilun, menuju ke Tuhan mereka, maksudnya menuju kepada padang mahsyar mereka. Bangun. Qul ya wailana man ba'athana marqadina. Celaka siapa yang membangkitkan kita dari tidur kami, tempat tidur kami. Bukan berarti mereka tidur. Tidur di sini artinya saqah al-ula. Tiupan sangkakala pertama tuh yang membuat mereka kayak pingsan. Kalau yang sudah mati kan kayak pingsan lagi. Nah, mereka kaget tuh, kok bangun lagi? Malah hidup lagi manusia sebagai badan, udah ada tubuhnya. Tadinya nggak ada tubuhnya, sekarang udah pakai tubuh. Mau kemana? Hadza ma wa'adur rahman. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Shadaqal mursalun. Para rasul udah jujur, udah benar. Ini omongan mereka kan. Ini bukti. Ayo. Falau lam yakun maka apabila tidak ada baina yadil mauta di hadapan orang-orang yang telah wafat, illa kecuali haulutilkan nafkhati ketakutan daripada tiupan tersebut, lakana dzalika jadiran maka hal tersebut harus layak bi an yutqa untuk ditakuti, yuttaqa untuk ditakuti. Fa innaha bawasannya tiupan tersebut nafqatun suatu tiupan, wa sayhatun dan suatu teriakan, yus'aku yang akan wafat biha dengan tiupan tersebut, man fis samawati siapa orang yang berada di langit, wal ardi dan juga di bumi, yamutun maksudnya mereka akan wafat biha dengan tiupan tersebut, illa kecuali man syaa Allah bagi orang yang Allah kehendaki, wahum dan mereka adalah ba'dul malaikah sebagian daripada malaikat, walidzalika dan hal karena tersebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu maka bagaimana bisa merasakan kenikmatan, bagaimana saya bisa merasakan, wa kaifa an'amu bagaimana saya bisa merasakan kenikmatan, wa sahibus sur dan yang memegang tiupan sangkakala, qadil taqoma al-qarna sungguh telah mendekati ujung daripada tiupan tersebut. Iltaqam maksudnya sudah menyentuh, sudah memegang. Iltaqama sudah memegang, al-qarn sangkakalanya. Wahana dan telah mendekati al-jabhata keningnya, wa asgha dan dia telah mendengarkan bil uduni dengan kupingnya, yantadiru ia menunggu mata yu'maru sampai kapan dia disuruh, fayanfuhu maka ia meniupnya. Jadi kata Imam Al-Ghazali kalau nggak ada hal yang mengerikan kecuali suara sangkakala itu sebenarnya udah serem banget, udah cukup serem. Sampai dalam hadis Rasul mengatakan, bagaimana saya bisa tenang sedangkan sang peniup sangkakala ini udah megang tiupannya, udah naruh di mulut, udah ngelihat ke atas nunggu perintah, tinggal suruh tiup, selesai. Bagaimana saya bisa tenang, kata Rasulullah SAW, sedangkan dia udah siap begitu. Berarti Rasulullah lihat. Dan Israfil udah standby, tinggal Allah bilang tiup, selesai. La ilaha illallah. Baik. Qala maqatilun berkata maqatil, muqatilun berkata muqatilun, asuru sangkakala huwal qarnu itu adalah sama seperti tanduk. Qarn itu sangkakala. Huwal qarnu itu adalah sangkakala. Wadzalika trompet lah kalau kita bilang trompet. Wadzalika maka hal tersebut anna Israfila bahwasannya Israfil alaihi salam wadiun ia meletakkan fahu mulutnya
alal qarni di atas trompet kayak hayatil buki sebagaimana bentuk trompet. Wa dairatu dan lingkaran ra'sil qarni ujung daripada trompet tersebut ka'ardis samawati wal ard sebagaimana luasnya bumi dan langit. Wahwa dan ia syakhisun tegak bibasarihi dengan matanya nahwal arsy yang mengarah ke arsy. Yantadiru ia menunggu mata yu'maru kapan ia diperintahkan fayanfahu nafkhata maka ia akan meniup satu tiupan al-ula fayanfuhu maka ia meniup an-nafkhata tiupan al-ula yang pertama. Fa idza nafakha maka apabila ia meniup sa'iqa maka akan wafat man fis samawati wal ardi siapa orang yang berada di bumi dan di langit. Ai maksudnya mata kullu hayawanin akan wafat setiap seluruh hayawan min syiddatil faz'i daripada seramnya ketakutan disebabkan seramnya ketakutan illa man sya'allah kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Wahwa dan mereka itu wahwa dan dia adalah Jibril wa Mikail dan Mikail wa Israfil dan Israfil wa malakul maut dan malaikat maut. Summa ya'muru malakal maut kemudian Allah memerintahkan malakal maut an yaqbida untuk menyabut ruh malaikat Jibril. Summa kemudian ruha Mikaila untuk menyabut ruh Mikail. Summa ruha Israfila kemudian untuk mencabut ruh Israfil. Summa ya'muru kemudian Allah memerintahkan malakal mauti terhadap malaikat maut fayamutu maka ia wafat. Summa yalbithu maka menetap al khalqu makhluk ba'da nafkhatil ula setelah tiupan yang pertama fil barzakhi di dalam barzakh arba'ina sanatan 40 tahun. Summa yuhyillahu Israfila kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil. Fayamuruhu maka Allah memerintahkan malaikat Israfil an yanfukha asaniyata untuk meniup yang kedua kalinya. Fadzalika qauluhu ta'ala maka hal tersebut yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fa idza nufikha fihi ukhra apabila ditiupkan tiupan yang kedua fa idzahum qiyamun yang durun maka mereka berdiri dalam keadaan melihat memperhatikannya ala arjulihim terhadap kaki-kaki mereka yang duruna mereka melihati ilal ba'ati kepada hari kebangkitan. La ilaha illallah hakadha. Bayangin tuh begitu gimana tuh kejadiannya. La ilaha illallah semuanya mati yang di langit dan di bumi. Mana manusia yang hidup, mana peradaban, mana kekuatan, mana kekuasaan. Aimanil mulkul yawm. Habis semuanya. Sesuatu yang enggak ada aslinya ngapain dibesar-besarin? Sesuatu yang bakal hancur ngapain dibesar-besarin? Biasa aja. Ngapain dijadiin sebagai cita-cita, dipikirin terus? Itu ujung-ujungnya begitu, semua bakal hancurkan, bangkit. Ini hari yang paling ngeri yang harusnya kita banyak memikirkannya, mempersiapkan diri untuknya. Kamil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hina bu'itha ilayya ketika diutus terhadapku bu'itha diutus ila sahibi sur terhadap yang memegang sangkakala fa ahwa maka ia condong bihi terhadap sangkakala tersebut ila fihi ke mulutnya wa qaddama dan didahulukan rajulan seseorang rijlan kaki wa akhara dan kaki wa akhar qaddama rijlan dia mendahulukan satu kaki wa akhara rijlan dan satu lagi di kayak orang siap-siap majuin kaki satunya. Jadi Rasulullah dibangkitkan, ana dibangkitkan langsung ana lihat Israfil disuruh pegang sangkakala. Pegang, nyentuh, ditaruh di mulutnya, kakinya maju satu, mundur satu, udah tinggal gitu doang. Ana dibangkitkan udah disuruh begitu. Ana diutus oleh Allah sebagai Rasul. La ilaha illallah. Ayo. Yantadiru ia menunggu mata kapan yu'maru diperintahkan bin nafkhi untuk meniupnya. Ala hendaknya fattagun nafkhata kalian takut terhadap tiupan tersebut. Fatafakkar maka renungilah fil khalaiki terhadap makhluk-makhluk wa dhillihim dan kehinaan mereka wa dhullihim terhadap kehinaan mereka wan kisarihim dan juga kehancurannya mereka wastikanatihim dan juga kerendahannya mereka indal inbi'athi ketika mereka dibangkitkan khaufan karena takut min hadhihi sa'qati daripada ini tiupan wantidoron dan menunggu lima yuqda terhadap apa-apa yang akan ditetapkan alaihim terhadap mereka min sa'adatin daripada kebahagiaan au syaqawatin ataupun kesialan wa anta dan engkau fima bainahum berada di antara mereka
Munkasirun engkau akan hancur kan Munkasir maksudnya sedih gitu. Munkasir engkau akan sedih kan kisarihim sebagaimana sedihnya mereka. Mutahayyirun engkau akan bingung katahayyirihim sebagaimana bingungnya mereka. Bal akan tetapi in kunta apabila engkau fi dunia di dalam dunia minal mutarafihin daripada orang-orang yang bersenang-senang, wal aghniya dan juga orang-orang yang kaya, al mutannaimina yang menikmati, famulukul ardi maka raja-raja bumi, fidzalikal yawm di hari tersebut, hum mereka adzallu ahlil ard akan menjadi orang yang paling hina terhadap alul bumi al jam'i seluruhnya, wa asgharuhum dan orang yang paling remeh, wa ahgaruhum dan orang yang paling hina. Yuta'una yang mereka akan dilipat diinjak-injak bil akdami dengan kaki-kaki, mitla sebagaimana azurri biji-bijian. Dzar yani seperti semut, itu disebut dzar juga. Seperti semut-semut kecil. Pikirkan kata beliau, bagaimana ketika orang-orang dibangkitkan semuanya tunduk, semuanya ketakutan, semuanya lagi bingung, semuanya ya Allah, semua orang begitu. Wa anta minhum, masuk dalam kategori mereka, bingung mau kemana. Kalau engkau di dunia orang yang suka foya-foya, suka sombong, suka ini, biar tahu aja bahwa para raja-raja yang di dunia dulu, orang-orang kaya yang sombong-sombong itu di akhirat orang yang paling hina. Mereka dibangkitkan seperti semut kecil atau dzar kecil, hewan kecil yang diinjak-injak oleh orang-orang. Dia manusia tapi diinjak-injak, yang lain lebih gede. Kenapa? Balasan di dunia dia suka nginjak orang lain, suka menghina orang lain dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya. Dibalas dulu, diinjak-injak di padang mahsyar. Belum hisab, belum. Baru awalnya doang. Padang mahsyarnya begitu. La ilaha illallah. Ayo. Wa inda dzalika dan ketika hal tersebut takbilu datang al-wuhusyu daripada hewan-hewan ternak, minal barori dari daratan, wal jibali semua hewan, bukan ternak doang. Ayo hewan, semua hewan. Jadi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan manusia doang. Manusia, jin udah pasti mereka bakal dihisab. Dan hewan juga. Hewan semuanya dibangkitkan oleh Allah. Yang kambingnya, yang macannya, yang serigalanya, yang gajahnya, semua dibangkitkan oleh Allah. Banyak banget. Manusia aja udah cukup banyak. Gimana dengan hewannya lagi? La ilaha illallah. Cuma ngapain mereka dibangkitkan oleh Allah? Biar diadili dulu. Diadili. Mereka yang saling zalim itu diadili dulu sama Allah. Habis itu Allah bilang kunu turaba. Jadi turab semuanya. Hancur semua. Baru manusia diadili. Jadi Allah ingin menunjukkan keadilan Allah biar semua manusia tambah takut. Biar tahu bahwa keadilan akan ditetapkan sekarang. Hewan aja nak adili, apalagi kalian. La ilaha illallah. Baik. Unakisatan di dalam keadaan menundukkan ru'usaha kepala-kepala mereka, mukhtalitotan yang mereka bercampur birkhalaiki dengan makhluk-makhluk ba'da tawahusyiha setelah ketakutannya. Tawahus itu artinya tadinya liar. Tadinya kan hewan liar, mereka nggak bisa bareng sama manusia. Tapi di hari bangkit mereka nyampur aduk sama manusia, takut semuanya. Yang singanya yang apa nggak ada berani nerekam, nggak ada, takut semua. La ilaha illallah. Ayo. Dalilatan karena penghinaan dalam keadaan hina liyaumin nusyuri di hari nusyur min ghairi tanpa ada khatiatin kesalahan tadan nasat yang mengkotori biha terhadap kesalahan tersebut. Mereka ketakutan padahal nggak punya dosa. Emang hewan ada dosanya? Catat. Tapi tetap takut. Baik. Walakin akan tetapi hasyarahum Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka syiddatul hasyarahum syiddatul as-sa'qah. Yang mengumpulkan mereka adalah beratnya sa'qah wa haulun nafkhah dan beratnya tiupan sangkakala. Wa syaghalahum dzalika 'anil harab. Hal tersebut menyibukkan mereka dari kabur, enggak berani kabur. Mau kabur kemana? Udah digiring aja begitu, ikut dibangkitkan. Minal khalqi daripada kabur dari makhluk, dari manusia. Wat tawahhush minhum atau apa dia liar dari manusia. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa idzal wuhushu husyirat. Apabila hewan-hewan yang liar
dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Thumma aqbalatis syayatin al-maradah. Baru setan-setan juga dikumpulin. Kira setan dikit, banyak. Anak cucunya dan semuanya dedengkotnya dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tamarrudiha wa utiyah, yang tadinya wah seenak sendiri mereka bisa melakukan apa saja, dibangkitkan dalam keadaan hina, diikat. Wa ad'inat khasyi'atan wa ad'anat, mereka tunduk khasyi'ah dalam keadaan khusyuk, min haibatil ard, daripada seramnya hari kebangkitan, hari penghadapan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Tasdiqan liqauli ta'ala, sesuai dengan firman Allah, fa warabbik, demi Tuhanmu, Allah bersumpah, demi Tuhanmu, lanahsyurannahum, kami akan membangkitkan mereka, wasyayatin, juga setan-setan, semua akan saya bangkitkan. Thumma lanuhdirannahum, kemudian kami akan menghadirkan mereka, haula jahannama jithiya, sekitaran neraka jahanam, jithi, mereka dalam keadaan tunduk. Fatafakkar fi halik wa hali qalbika hunalik, maka pikirkan keadaanmu dan keadaan hatimu, bagaimana bisa menerima dan membayangkan kejadian yang sangat mengerikan seperti itu. La ilaha illallah, nasallallahu alaihi. Ya, siapa yang takut di dunia memikirkan begini, kemudian dia nangis, dia takut. Nah, di hari itu fala khaufun, hadza yaumukum alladzi kuntum tu'ad. Tapi kalau enggak, di dunia aman, santai aja, nikmati aja dunia. Nikmati aja, enak. Jangan repot-repot, jangan susah-susah. Akhirnya di akhirat ketakutan. La ajma'u di abdi khaufaini wala amnain. Aku tidak akan, dalam suatu riwayat, tidak akan menggabungkan bagi hambaku 2 kali rasa takut, 2 kali rasa aman. Fa in huwa khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Di dunia takut kayak ginian, takut ya Allah. Baca Quran, bayangin ketika melewati kehidupan akhirat, dia bayangin dirinya di situ, gimana nasib ya Allah, gimana, anak takut ya Allah, anak takut. Terus begitu, alas tercatat ini orang takut. Di akhirat aman. Tapi di dunia baca Quran, baca fa idza nufiqa fi sur, biasa aja, bisa ketawa, bisa santai, nggak ada ngeri-ngerinya, nggak ada takutnya ya. Di akhirat bisa takutnya di akhirat, karena ente nggak takut. Fa in huwa aminani fil dunya akhaftuhu fil akhirah. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa hadza laisa alladhi yakhafun, bukan yang takut ini bukan orang-orang sembarangan, para anbiya, para ulia, para salihin yakhafuna rabbahum min fawqihim. Semua takut. Ya, kalau kita nggak takut itu penyakit dalam hati, bukannya benar, bukan. Sakit itu salah itu. Kenapa? Para anbiya yang nggak salah aja takut. Berapa kali nangis Rasulullah tentang hari akhir? Berapa kali aulia Allah pada nangis? Malaikat nangis. Malaikat ibkun. Wa nahnu la. Kayak aman. Nah, itu perlu dipikirkan, tafakkar. Ya, pikirkan hal tersebut biar resep, biar tahu harganya dunia itu seberapa sih. Apa perlu dibesar-besarkan dunia? Apa perlu dijadikan cita-cita? Kalau ujung-ujungnya begini, tak perlu. Apa dunia semuanya? Apa harganya dunia? Tapi ente punya dunia terus dibangkitkan, mau ngomong apa? Nah, mana ana dulu pejabat, ana dulu konglomerat, ana dulu orang paling viral, terus, yaumul qiyamah manfaat itu. Kalau yang manfaat, ambil manfaat. Coba, mungkin dia paling hina. Gak ada semua. Kalau ini resep dalam hati kita, dunia semuanya gak ada harganya. Oh, dapat, nggak dapat, ada orang naik, kan orang turun nggak? Ngeri ini. Ada usul iman, hakata yafal. Dengan itu nanti zuhud dunia apa? Kok ente nggak pengen ya? Kepikiran. Ada yang anda khawatirkan, makanya anda nggak mikirin kayak ginian. Yang penting bisa hidup, bisa punya, cukup. Jangan sampai haram, nggak mau. Nggak mau nih. Gampang dapatnya, duit banyak. Lah. Ngeri buat nanti gimana? Ditanya gimana? Maaf, nggak usah. Tapi ente bakal hidup susah, nggak punya uang, nggak apa-apa, nggak punya uang. Kenapa kok bisa begitu? Zuhud banget, luar biasa. Bukan luar biasa, kita tahu ini aja, kepikiran akhirat. Yes, itu. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wasallam.